Orang tuanya udah nggak ada, udah meninggal semuanya. Makanya meninggal mulung itu Pak, nggak cukup kan segitu. Nggak cukup? Enggak. Kenapa gitu? Pengasah buat sehari-harinya gitu Pak. Anak ibu umur berapa? 7 tahun. 7 tahun udah kerja. Kok kerja 7 tahun? Ya enggak ngaku pas sama orang tua, mah bener-bener Pak. Nggak ada yang mentuin. Aku sorak Pak sendiri aja. Gitu Pak, nggak ada yang nolongin semuanya. Nggak ada yang nolongin. Siapa yang nolongin? Nggak ada. Makanya ibu sampai memulung seperti ini. Iya, nggak ada yang nolongin. Makanya aku terus terang aja sakit bener-bener Pak. Bener aku sakit bener Pak. Aku makanya boleh sampai main mulung lah, boleh nyari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar rasa. Teman-teman, ini adalah suasana malam di Kota Serang. Sekarang jam sudah menunjukkan jam 7 kurang seperempat menit atau jam 18.45 menit. Nah, setelah kita mewawancarai Bapak Riki, pada saat kita mewawancarai Bapak Riki tadi, Ibu Nengsih lewat, kemudian kita tanyain, ternyata Ibu Nengsih ini adalah tetangga dari Bapak Riki, orang yang di samping rumahnya, di belakang rumahnya. Dan sebelumnya, meskipun kita sudah berkali-kali ke rumah Bapak Riki, kita tidak pernah bertemu dengan Ibu Nengsih. Jadi, memang saya tidak tahu mana orangnya. Ternyata, alhamdulillah kita dipertemukan di jalanan pada saat kita bertemu dengan Bapak Riki. Oke, Ibu, tadi namanya Ibu Nengsih ya? Nengsih. Ibu Nengsih. Ibu aslinya dari mana, Bu? Asli dari Padarincang. Asli Padarincang? Padarincang. Orang tuanya udah nggak ada, udah meninggal semuanya. Meninggal semuanya, pindah ke Karaset untuk adik ke Bararaja. Orang tuanya? Orang tuanya udah meninggal semuanya. Oh, semua udah meninggal, ibu dan bapak udah meninggal? Udah meninggal semuanya. Nuturin adik ke Bararaja. Oh, di Balaraja, siapanya? Adek. Oh, ada ibu ada. Berapa Ada. orang ibu bersaudara? Saudara bertiga. Oh, 3. Ibu nomor? Nomor kedua. Nomor 2. Yang pertama Kakak di Sukabumi. Oh, yang pertama di Sukabumi, kemudian ibu dan adiknya di Balaraja. Balaraja yang bungsu, yang itu di kali itu apa? Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Sudah berapa lama ibu tinggal di pinggir tol itu? Udah 8 bulan. Sudah 8 bulan. Di sana tinggal sendiri atau ibu ada suami? Ada suami. Ada suami? Ada. Oh, suami kalau boleh tahu profesinya apa, Bu? Profesinya dia supir angkot. Supir angkot? Oh, jadi kerjanya bawa angkot? Bawa angkot. Sekarang setoran mobil kekurangan, kadang kekurangan setor mobil, kadang dipecat. Gimana? Iya, kadang dipecat karena punya mobil. Kenapa? Setornya kekurangan. Oh, setornya kurang. Jadi, terus sekarang suaminya kerja apa enggak? Sekarang emang kerja paling nyalo gitu kerjanya. Nyalo angkot gitu? Iya, nyalo. Memantik tukang buah. Kenapa? Dia bantuin tukang buah kerjanya. Iya, tukang buah. Dagang buah itu ya, bantuin teman-temannya.
Di Patung, aslinya orang Patung. Oh gitu. Iya, orang Patung suaminya. Kenapa ibu masih memulung? Suami ibu kan artinya punya penghasilan, ya? Nggak ada penghasilannya. Pengennya mulung. Suami ibu nggak ada penghasilan? Nggak. Kenapa? Iya, kekurangan gitu Pak. Kekurangan sih. Makanya kekurangan. Makanya makan apa yang kekurangan. Oh, untuk makan kekurangan. Makanya mendingkan mulung itu Pak. Suami ibu memberikan nafkah nggak? Iya, ngapakah. Iya, pengennya kerja bangunan. Tangannya ini nih sakit, belum ini nggak tangannya, belum bisa ngikat gitu Pak. Ya. Nggak bisa ngikat tangannya, makanya susah gitu. Tadi habis ngobrol aja. Nah, katanya kerja bangunan, tapi kayak bangunan mana? Yang ke Kalimantan, katanya jauh amat dari ke Kalimantan. Ke Bandung, ke Bandung. Nah, ini sudah berapa lama suami ibu tidak bawa angkot? Tidak membawa angkot tetap maksudnya? Habis lebaran aja, Mas. Habis lebaran tuh udah nggak bawa angkot lagi? Enggak. Hanya nyalo-nyalo aja? Nyalo aja. Ada penghasilan seperti itu? Iya, penghasilan buat makan doang, sementara. Hasilnya gitu doang lah, nggak ada hasilnya. Andaikan ibu tidak memulung, dengan penghasilan suami aja, apakah itu cukup untuk kehidupan ibu? Nggak kecukupan sebenarnya. Nggak cukup? Enggak. Kenapa gitu? Buat sehari-harinya gitu Pak, sehari-harinya, harinya kan udah nggak ada gitu Pak. Paling ya 20-30 kan saya dapatnya begitu aja Pak. Ibu punya anak? Punya 3. Mau punya anak 3? Iya. Di mana anak ibu? Di Kalimantan. Di Kalimantan. Di Kalimantan. Di Kalimantan. Sama siapa? Sama teman-temannya, sama temannya. Anak ibu? Iya. Emang anakmu umur berapa? 17. 17 tahun. Anak yang pertama. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua di sini di Serang, lagi biasa kita kerja. Anak ibu umur berapa? 7 tahun. 7 tahun udah kerja. Kok kerja 7 tahun? Ya kayak mana Pak, kayak pengen dia gitu. Kerja apa? Biasa kerja ikut sama teman-temannya lah, apa dagang. Ngapain kerja? Ikut dagang apa gitu. Laki-laki apa perempuan? Laki. Enggak sekolah anak ibu? Enggak. Memang Eneng lagi dulu punya suami izin orang Lampung Pak ya, maaf ya. Nih, saking kenapa saya punya anak yang kecil umuran 1 tahun 4 bulan ya Pak ya, maaf ya. 1 tahun 4 bulan dibawa sama bapaknya, bawa ke Lampung. Terus itu dicolong sama bapak, nggak tahu umurnya, nggak tahu apanya. Makanya dia punya suami, makanya dia mengikuti Kalimantan. Maaf ini Pak ya, maaf ini mah. Masalah ya barang sekarang pada nyari hati ya, nyari hati sama orang tua, makanya kayak gitu sama orang tua, disakitin sama orang tua minantu ini, sakit hati sampai dagang Pak, terus terang aja dagang angsungan di pantai, cerita habis disakitin sama orang tua, suami kerja diperas sama uangnya sama orang tuanya gitu Pak. Orang tua laki itunya, orang tua lakinya itu dia ada ikan dan itu habis sama dia, habisin sama dia tuh, punya uang, punya emas diremes sama dia, dihabisin sama dia. Buat apa Pak? Buat uang, buat modal dagang ya, habis-habisan, nggak tahu uangnya kemana. Paling dikasih uang itu 20.000, kadang-kadang 10.000, 20. Ya Allah pas sampai sedih, nangis, punya emas sampai
5 gram dijual sampai ongkos ke sini, nggak bisa pulang, nggak tahu pulangnya. Nggak naik kapal itu sampai dianterin sama tetangga, saking nyeri hatinya umat tua disakitin benar-benar. Langsung dianterin malam Jumat Kliwon lahir, neng kan malam Jumat Kliwon. Dianterin sampai datang ke rumah hujan-hujanan sampai sembuh. Benar-benar saking nyeri hati sama orang tua kayak gitu, kayak mana sih Bab? Aku benar nggak datang ke rumah lagi ngobrol sama orang tuanya pusing, nggak pemitoha sakit ya. Iya pengen aja sengaja disuruh haji balikan lagi, aku nggak mau. Kasihan anak katanya, kasihan aku. Sampai sekarang dia sampai gede Pak, dia nggak ngaku pas sama orang tua mah, bener-bener Pak. Siapa yang nggak ngaku? Anak Ibu. terus terang aja sampai nggak ngaku pas sama saya. Anak ibu yang di mana itu? Yang di Lampung itu? Iya, sampai nggak ngaku. Umur berapa sekarang dia? Nggak tahu Pak, umurnya mah nggak tahu, udah gede kali. Nggak ngaku sama ibu? Nggak ngaku benar sekali. Tapi saya terus aja. Sekarang ditinggal ke Saudi kerja Pak, saking kenapa, saking nyeri hati. Nyeri hati benar-benar Pak, sudah serang aja sampai 2 tahun di Saudi kerja, saking kenapa, saking nyeri hati kami itu. Makanya neng terjun gitu Pak, terang aja terjun dan satu punya sendiri gitu Pak. Iya banyak punya sendiri apanya gitu. Makanya nggak ada yang ngebantuin, nggak ada yang ngebantuin, nggak ada sama sekali, saudara pun nggak ada, nggak ada yang bantuin. Aku saudara sendiri aja. Itu Pak, nggak ada yang nolongin semuanya, nggak ada yang nolongin. Siapa yang nolongin? Nggak ada. Makanya ibu sampai memulung seperti ini. Iya, nggak ada yang nolongin. Makanya aku terus terang aja sakit bener-bener Pak. Benar aku sakit bener Pak. Aku makanya boleh sampai main mulung lah, boleh nyari sendiri. Ada yang nolongin, udah katanya pada kayak ada katanya udah punya suami lagi yang benar, yang jujur, minta teman belum, udah sakitin benar-benar, pengen yang benar teh, kata nyari yang benar, yang baik, nyari suami. Aku nggak mau nih, pada aku disakitin lagi mah nggak mau, pada dipukulin mah aku nggak mau. Dah saya begini. Ya. Mending teteh sana suruh kerja lagi, teteh udah nggak sanggup lagi kerja lagi, udah nggak nerima lagi kerja. Di Saudi yang udah nggak nerima lagi di kantornya, makanya maksa aja mulu. Iya. Iya itu Bang. Anak ibu yang di Lampung, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Udah umur berapa dia sekarang? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Yang penting udah dewasa ya. Udah dewasa. Semenjak umur berapa ibu terpisah dengan anak? Udah setahun 4 bulan. Umur setahun 4 bulan. Artinya dia tidak kenal wajah ibu. Nggak kenal. Ibu pernah nggak bertemu dia? Udah pernah sekali, kalau aku pengen tahu itu sekolah nyumput ya. Kapan ibu kesananya? Umur setahun 4 bulan itu dibawa. 4 bulan ibu ke sana menjenguk anak ibu. Iya, mau dibawa lagi. Tapi disumputin, disembunyikan sama bapaknya. Iya. Tanya itu. Sampai sekarang ibu nggak pernah bertemu dengan anak. Enggak pernah. Diperkirakan anak ibu udah umur berapa sekarang? Saya umurnya udah 65-an lah. Bukan, anak ini. Enggak, umur saya mah 45. Hah? 45 umur Nengsi. Bukan,
Umur anaknya ibu? Umur anak ini Ya, yang di Lampung ini. nggak tahu, sekarang nggak tahu umurnya. Ibu melahirkannya kapan itu? Itu tahun berapa ya, umuran presiden meninggal itu. Hah? Umuran presiden meninggal aja itu, parihan presiden meninggal itu, lahiran itu. Presiden meninggal? Ah. Presiden siapa? Soeharto. Nah, kalau anak ibu lahir pada zaman Bapak Harto meninggal, Iya. itu tahun 2008. Ya, berarti anak ibu sekarang berumur 17 tahun. Ya, udah 17 tahun, udah dewasa anak ibu. Iya, gede-gede. Nah, semenjak itu ibu nggak pernah bertemu ya? Belum pernah. Nggak tahu wajah anaknya? Belum tahu. Rindu nggak sama anaknya sekarang, Bu? Nyumput ya, saya kata lagi nyumput, nggak tahu. Nyumput? Nggak. Sekarang ibu kalau andaikan ini kita pertemukan ibu dengan anaknya, mau nggak? Nggak ada sekarang. Ngikut sama temennya. Iya, anaknya di mana sekarang? Di Lampung atau di sini? Nggak ada di sini. Di mana? Di Lampung? Oh gitu, di Lampung anaknya. Nah, Bu, itu kan suami yang pertama ya? Iya. Nah, suami yang kedua nih, ini bagaimana, Bu? Sekarang yang ibu rasakan dengan suami ibu? Ya alhamdulillah Pak, ini mah kasihan banget gitu. Kasihan banget rasanya. Ibu pernah dipukulin sama Pernah, suami? belum pernah. Ibu suami yang ini? Enggak, belum pernah. Hah? Belum pernah. Benar. Belum pernah. Ada yang ibu sembunyikan. Kalau saya lihat dari raut wajah ibu, ada yang ibu sembunyikan dari saya. Bagaimana suami ibu yang sekarang? Ya, alhamdulillah sih baik orangnya mah, tapi belum pernah gitu mukul, belum pernah. Tapi kasih sayang gitu. Benar ya, belum pernah mukul, belum pernah ngubit, belum pernah apa gitu. Lebih baik dia kasih sayang gitu. Ibu bahagia sekarang? Alhamdulillah sih bahagia. Setelah berpisah dengan suami yang di sana, ibu bekerja kemana? Pernah para berangkat Saudi, kerja 2 tahun. Kapan itu ibu ke Saudi? Udah lama sih, baru 6 bulan sini baru datang. Oh, jadi baru pulang dari Saudinya 6 bulan. Oh, jadi ibu tinggal di rumah itu Iya, baru pulang dari Saudi? iya. Ibu pulang dari Saudi, bekerja di Saudi itu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun bekerja di situ? Iya, 2 Oh, tahun. kontraknya 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Nah, selama ibu bekerja di Saudi, kan ibu kan digaji. Iya, Uangnya kemanain? Dikirim ke suami? Kak. Di tanah, Beli tanah? Beli tanah di mana? di Badaraja. Kok ada tanah ibu? Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah Pak. terus kenapa gak ditempatin tuh tanahnya? Kenapa nggak tinggal di tanah ibu? Tanah ibu itu belum bikin rumah Pak, belum ada ininya. Kebayaan Pak. Udah kebayaan. Kemarin habis nyari kerjaan, gak ada yang nerima. Nggak ada yang nerima. Gak ada yang nerima. Ibu sekali memulung gini kan dapatnya sekarung-sekarung begini ya? Sekarang Dapatnya berapa itu kira-kira? dapat sampai 15, 20. 20 paling tinggi. Iya. Jadi berjalan sampai sejauh ini jauh sekali nih Bu, ini perjalanan memulung. Ya, hasil yang dia dapatkan sebenarnya ya tidak sepadan ya dengan tenaga yang dikeluarkan. Iya. Tetapi apa boleh buat, hanya itu yang bisa Ibu Ningsih lakukan. Tidak ada selain memulung. Nah, satu lagi Bu, Ibu kan biasa nih bekerja rumah tangga, Iya, ya? saya biasa. Kenapa Ibu nggak bekerja di rumah tangga di komplek-komplek? Gak ada yang nerima. Hah? Gak ada yang nerima. Sudah mencari, sudah. Iya, udah mencari kemarinnya habisnya. Udah nggak ada yang nerima. Banyak pulang PP itu, pembantu PP. Jadi siapa? Nggak ada yang nerima, nggak ada yang Udah nyari. Udah nyari. Udah nyari ya, karena kan Kemarin dari sini nyariin di komplek nggak ada katanya, dan nggak ada katanya gitu. Cilegon udah ada, udah penuh semuanya gitu kok.
Sudah penuh. Nggak ada yang ini ya. Iya, makanya jadi pemulung gitu kok. Ya udah, nggak apa-apa. Iya. Yang penting ibu ikhlas menjalani, ibu dapat penghasilan dari sini ya nggak apa-apa. Karena dari sini juga bisa dapat rezeki kok. Semoga kedepannya ibu bisa mendapatkan yang lebih. Ya, bisa mendapatkan yang lebih. Ibu diberikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani hidup ya. Meskipun ibu tinggal di tempat yang sangat tidak layak, insya Allah kedepannya ya, dengan perjuangan ibu, dengan kegigihan ibu, mudah-mudahan ibu bisa memiliki rumah sendiri di tanah yang ibu punya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini ibu mau melanjutkan memulung. Ya, ya ibu, terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Saya hanya bisa mendoakan semoga ibu sehat-sehat selalu dan tetap bersabar ya. Ya, ibu, ini ada rezeki sedikit buat ibu. Ya, semoga lancar. Amin. Ya, tetap semangat. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.